Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Kak Gilang Ramdhani di Guru Raharja YouTube channel. Kali ini kita masih belajar mengenai sel pada topik yang ketiga, yaitu tentang komponen-komponen sel. Baiklah, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan masih tentang organel sel. Kita akan bahas khusus organel-organel sel yang terdapat pada sitoplasma. Organel sel yang pertama itu ada yang namanya ribosom. Oke. Apa sih ribosom itu? Nah, ribosom adalah tempat terjadinya sintesis protein. Atau secara sederhananya tempat pembuatan protein di dalam sel. Sehingga ribosom ini berperan penting dalam pertumbuhan dan juga perkembangan sel. Nah, ribosom adalah bagian yang berbentuk butiran-butiran kecil. Itu seperti ini ya, nah yang ini. Nah, yang ini. Bukan yang ini ya, bukan yang labirin-labirin ininya, tapi yang butiran-butiran kecil ini. Oke. Ribosom ini dia ada yang terdapat pada retikulum endoplasma. Ada juga ribosom yang terdapat pada mitokondria. Dan juga ada ribosom yang dia tidak menempel pada organel lainnya, dia bergerak secara bebas di sitoplasma. Ada juga seperti itu ya. Jadi ribosom itu yang ini, yang bulatan-bulatan kecil ini. Oke, kalau di sini kelihatan nggak ya? Kita perbesar dulu. Oke, kita perbesar dulu gambar yang ini. Nah, ini ada ya. Ribosom itu yang warna titik-titik berwarna ini. Nah, ada di retikulum endoplasma kasar. Oke, di retikulum endoplasma kasar. Untuk yang di sitoplasmanya ini tidak terlihat ya. Ataupun yang di mitokondria ini juga tidak terlihat ya karena sangat kecil. Oke. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini adalah membran yang berbentuk seperti labirin dan berhubungan dengan selubung inti sel. Ada dua jenis retikulum endoplasma. Yang pertama retikulum endoplasma halus. Yang kedua adalah retikulum endoplasma kasar. Pada retikulum endoplasma halus ini dia tidak ditempeli oleh ribosom yang ini nih berarti ya. Nah, bagian yang ini nih. Oke, sedangkan ya kalau yang bawah yang ini. Oke, kalau yang digambar yang ini nih. Ini pun sama, ini pada sel tumbuhan yang ini. Oke. Nah, pada retikulum endoplasma kasar, sedangkan pada retikulum endoplasma kasar ini dia ditempeli oleh ribosom. Yang ini berarti ya, daerah retikulum endoplasma yang ada ribosomnya. Oke, itu disebut dengan retikulum endoplasma kasar. Kalau di sini yang ini ya, jelas sekali. Retikulum endoplasma halus ini berfungsi untuk mensintesis lipid, kemudian dia juga berfungsi untuk memetabolisme karbohidrat dan juga berperan dalam menetralisasi racun. Sedangkan pada retikulum endoplasma kasar ini dia akan membentuk fosfolipid untuk membrannya sendiri dan berperan penting dalam sintesis protein sekretori, yang dimana protein-protein ini nanti akan dibungkus oleh organ yang dinamakan dengan vesikula dan akan berpindah ke organel sel lainnya, misalkan ke badan Golgi seperti yang ini vesikulanya. Nanti ini dia akan berpindah ke organel lainnya seperti misalkan badan Golgi. Kemudian yang selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi ini terdiri atas kantung-kantung atau vesikula-vesikula yang ini. Oke. Di mana ia berfungsi sebagai tempat produksi, penerima dan pemodifikasi dan juga untuk pengirim produk-produk sel. Nah, kita tahu bahwa retikulum endoplasma akan mengirimkan materi ke badan Golgi menggunakan vesicular transport ya. Nah, kemudian badan Golgi akan menerimanya ataupun memodifikasinya atau menyimpan materi tersebut yang pada akhirnya akan dikirimkan ke membran sel untuk tujuan-tujuan lainnya. Selain itu, badan Golgi juga berperan dalam sekresi sel
yang tentunya nanti akan sangat berhubungan dengan kerja lisosom. Ya, selanjutnya lisosom, yaitu organel yang berbentuk oval bulat. Lisosom ini hanya ditemukan pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan itu sangat jarang sekali ya. Bahkan mungkin hampir tidak ada lisosom pada sel tumbuhan. Pada lisosom ini terdapat enzim yang berfungsi untuk mencerna makromolekul, sehingga bisa dikatakan lisosom ini dia memiliki peran ataupun memiliki fungsi sebagai pencernaan intrasel atau pencernaan di dalam sel itu sendiri. Selain itu, lisosom juga berfungsi untuk mencerna, menguraikan, ataupun mendaur ulang organel-organel sel yang sudah rusak ataupun sudah tua. Selanjutnya ada mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah organel sel yang berbentuk silinder seperti ini ya. Nah, bisa dilihat. Dalam mitokondria itu terdapat DNA yang dapat mengatur sintesis protein yang dilakukan oleh ribosom di dalam mitokondria. Makanya mitokondria ini sering juga disebut sebagai organel semi otonom. Kemudian mitokondria adalah tempat terjadinya respirasi sel. Nah, sehingga tentu saja mitokondria juga bisa mampu untuk menghasilkan energi yang nantinya digunakan untuk keberlangsungan hidup sel itu sendiri. Maka mitokondria juga biasa disebut sebagai powerhouse atau pabrik pembuat energi. Organel sel selanjutnya adalah vakuola. Nah, vakuola ini apabila kita lihat pada sel tumbuhan, ini ditandai dulu ya, ini sel tumbuhan, ini sel hewan. Nah, apabila kita lihat pada sel tumbuhan, vakuola ini terlihat sangat besar sekali ya. Jadi vakuola pada sel tumbuhan ini berukuran sangat besar. Nah, yang ini nih ya. Oke, sedangkan pada sel hewan ini kalau kita perhatikan tidak digambarkan ya. Nah, kenapa? Karena pada sel hewan ukuran vakuolanya itu sangat-sangat kecil sehingga gambar tidak bisa digambarkan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, vakuola sendiri ini berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, kemudian penyimpan sisa metabolisme dan juga membangun turgor sel. Atau mungkin turgor ini lebih familiarnya tekanan sel. Jadi sehingga dia bisa menekan membran sel ke dinding sel pada sel tumbuhan. Seperti itu ya. Organel selanjutnya adalah plastida. Nah, plastida ini hanya terdapat pada sel tumbuhan dan sel alga saja. Sedangkan pada sel hewan itu tidak terdapat plastida. Plastida itu terdiri dari 3 jenis, dibagi menjadi 3 jenis. Yaitu yang pertama ada yang namanya kloroplas. Nah, ini kloroplas adalah plastida yang mengandung pigmen warna hijau atau lebih dikenalnya klorofil. Nah, dia berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya ada kromoplas. Nah, kromoplas ini adalah plastida yang mengandung pigmen selain warna hijau. Contoh misalkan warna merah, biru, coklat, dan kuning. Salah satu fungsinya adalah memberi warna pada mahkota bunga atau alga. Yang ketiga dan yang terakhir adalah leukopas. Nah, leukopas ini adalah plastida yang tak memiliki warna atau berwarna putih. Biasanya berfungsi sebagai penyimpan amilum, lemak, dan juga protein. Nah, kalau kita lihat di sini yang digambarkan hanya plastida dengan jenis kloroplas saja ya, yang ini, yang warna hijau. Oke, ya, terlihat ya. Oke, nah ini juga sama, ada yang hijau ini nih. Nah, ya, ini sip. Nah, kalau di hewan jelas tidak ada ya. Selain organel-organel tadi ya, ada juga organel-organel sel lainnya seperti misalkan ada peruksisom, ada sentrosom, dan juga ada sitoskeleton.
Nah, peroksisom ini dia akan menghasilkan enzim katalase yang dimana enzim katalase ini akan memindahkan hidrogen dari suatu substrat agar dapat bereaksi dengan oksigen. Nanti akan menghasilkan produk sampingan berupa hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini dia bersifat racun ya. Kemudian akan dirubah oleh enzim oksidase yang masih dihasilkan oleh peroksisom yang nantinya akan merubah hidrogen peroksida menjadi air dan juga oksigen. Kemudian ada yang namanya sentrosom. Nah, sentrosom ini dia berfungsi ataupun berperan dalam kegiatan pembelahan sel. Dan terakhir ada sitoskeleton. Ini sitoskeleton ini berfungsi untuk menyokong dan juga mempertahankan bentuk sel. Itu dia tadi beberapa komponen-komponen ataupun organel-organel sel yang terdapat dalam suatu sel. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih karena kamu sudah belajar hari ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar video-video dalam YouTube channel ini bisa terus berkembang dan semakin lebih baik lagi. Kita bertemu di materi lainnya. Sampai jumpa. Dah.